Seperti biasa, setiap kali kekadangan, pada awalnya saya akan selalu bertanya. Nggak pernah bosan saya bertanya, itu nggak pernah bosan. Saya akan selalu bertanya setiap kali kekadangan sebagai pengawal kekadangan. Bertanya apa? Adakah yang mengalami kesulitan? Ada enggak yang mengalami kesulitan? Ada enggak yang mengalami kesulitan? Enggak ada. Oh ada. Panjenengan kesulitannya apa? Diamnya, Pak. Di diamnya. Diamnya sulit. Panjenengan tahu apa itu diam? Mengaktifkan otak. Nonaktifkan otak, nonaktifkan otak atau pikiran, nonaktifkan hati atau batin, nonaktifkan kelamin atau syahwat, itu adanya di tahapan keempat, Bapak. Adanya di patrap samadhi manunggal jati. Nah, itu adanya di situ. Jadi sebelum patrap samadhi manunggal jati, sebelum mencapai tahapan keempat di dalam manekung atau gembleng, itu masih belum menonaktifkan otak atau pikiran, itu masih belum ya. Masih pakai diam. Nah, panjenengan paham nggak itu diam? Belum. Diam itu cara kita menyikapi. Jadi mengalami apapun, menghadapi apapun, selama manekung, selama gembleng, itu disikapi dengan cara diam. Nggak diikuti, tidak ditebak-tebak, tidak ditolak, juga tidak diterima. Diam, disikapi dengan diam. Sekarang sudah paham kan? Nah, coba praktekkan nanti. Diam adalah cara kita menyikapi proses. Yang lain ada yang mengalami kesulitan? Ada enggak yang lain? Ayo jawab. Jangan diam aja. Kebiasaan jenengan kalau saya tanya itu diam. Tapi ketika patrap samadhi panjenengan enggak bisa diam. Ketika saya jawab, saya tanya panjenengan bisa diam. Nah, itu piye itu? Nah, diam yang saya maksud di dalam patrap samadhi itu seperti ketika saya tanya jenengan itu loh. Ada yang mengalami kesulitan, enggak ada yang bilang enggak ada yang bilang iya, diem. Ya seperti itu loh diem itu. Jadi seperti cara panjenengan menyikapi saya ketika saya bertanya ada yang mengalami kesulitan. Kurang lebihnya seperti itu diam. Walaupun panjenengan merespon saya dengan diam ketika saya bertanya ada yang mengalami kesulitan, namun sebagai teman yang sedang menemani panjenengan, saya tidak pernah kapok. Tidak pernah bosan untuk bertanya ada yang mengalami kesulitan setiap kali hendak kekadangan. Saya nggak peduli panjenengan mau menanggapi saya bagaimana. Dan itu salah panjenengan sendiri kalau panjenengan mengalami itu dan ini. Karena saya sudah berusaha mengakrabkan diri, saya sudah berusaha mengorek pengetahuan dari panjenengan. Yang penting saya sudah melakukan lebih loh buat panjenengan. Ibu mengalami kesulitan. Telapak tangan kanan ditempelkan ke dada sebelah kiri. Tidak perlu mencari, lawang itu terasa. Tuh, terasa. Tinggal dipegang aja gini. Kan terasa di telapak tangan itu terasa detak jantung itu.
Seperti itu. Jadi tempelkan telapak tangan kanan ke dada sebelah kiri, pasti langsung ketemu tuh detak jantung. Bisa Ibu? Ya. Tinggal nyari aja, ditempelin ini kan terasa, deg-degnya kan terasa. Di sebelah mana deg-degnya itu kan terasa. Kenapa wong edan bagus selalu bertanya ada yang mengalami kesulitan? Mau tahu alasannya kenapa saya selalu bertanya seperti itu? Karena hampir seumur hidup saya itu mengalami kesulitan. Jadi saya tahu betul rasanya orang mengalami kesulitan itu seperti apa, itu saya tahu betul. Mungkin panjenengan belum pernah mengalami kesulitan mungkin. Saya kenyang, mengalami kesulitan itu kenyang saya. Makanya saya hafal banget. Rasanya orang mengalami kesulitan itu hafal banget saya. Nah, karena saya tahu rasanya orang yang sedang mengalami kesulitan dan saya hafal, rasanya itu hafal. Saya tidak ingin panjenengan mengalami kesulitan, itu saya tidak ingin. Jadi mulai malam ini hingga hari-hari berikutnya saya tidak mau. Ketika saya bertanya ada yang mengalami kesulitan, panjenengan respon dengan diam, itu saya tidak mau. Jadi kalau panjenengan mengalami kesulitan, katakan mengalami kesulitan. Kalau panjenengan tidak mengalami kesulitan, katakan panjenengan tidak mengalami kesulitan. Agar supaya terjadi komunikasi antara saya dengan panjenengan. Besok malam kalau kadangan seperti ini, saya bertanya ada yang mengalami kesulitan, panjenengan merespon pertanyaan saya ini dengan diam, tapi ketika samadhi panjenengan tidak bisa diam, saya masuk lagi ke kasebo, terserah panjenengan. Jadi saat habis samadhi mau masuk ke mau berdiri oleh singkir, ini kakinya kan harus rapat gini. Iya, harus rapat, lurus rapat. Iya. Terus gimana? Jadi kayak sempoyongan gitu. Ya, karena panjenengan langsung berdiri. Harusnya setelah bersemadi, nah panjenengan menetralisir tubuh dulu, rileks dulu, jangan langsung berdiri. Diam dulu, kakinya diturunkan, dirilekkan. Nah setelah rileks baru panjenengan berdiri. Nah itu ada banyak kemungkinannya. Kenapa ketika berdiri melakukan patrap singkir kok kayak nggak ada keseimbangan kan? Seperti sempoyongan, seperti gemetar, seperti gimana gitu. Itu kemungkinannya banyak. Kemungkinan pertama banyak karma. Kemungkinan kedua banyak luput. Kemungkinan ketiga bisa kurang darah, ya, atau tekanan darah tinggi. Dan masih banyak kemungkinan lainnya, gitu. Nah, untuk menghindari itu, setelah bersamadhi, dirilekkan dulu badannya. Setelah rileks, setelah bisa beradaptasi, lah baru berdiri untuk melakukan patrap singkir. Caranya seperti itu. Dan kadangan kita malam ini, saya akan mencerahkan panjenengan tentang menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup atau kebajikan. Dan yang menjadi
laku spiritual tersulit. Tidak semua orang bisa melakukan itu. Bahkan seorang ahli spiritual pun belum tentu bisa melakukan. Jangankan bisa, ngerti, paham, tahu tentang ini aja belum tentu. Menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, yang secara spiritual disebut-sebut sebagai kebajikan. Artinya melakukan kebajikan kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Ini tidak semua orang ahli punya kemampuan untuk melakukannya. Tidak semua orang ahli spiritual punya kemampuan untuk melakukannya. Bahkan mungkin tidak semua orang ahli spiritual mengerti, memahami, dan mengetahui tentang hal ini. Kalau mereka mengerti, memahami, dan mengetahui tentang kebajikan, tentang kesadaran cinta kasih sayang hidup, betapapun tidak mampunya pasti dilakukan. Kenapa? Karena itu satu-satunya koneksi paling besar. Satu-satunya koneksi paling besar antara makhluk dengan Tuhannya. Kalau diibaratkan jaringan internet itu sangat banyak. Ada beberapa jaringan internet, bahkan jaringan internet itu banyak. Namun satu-satunya jaringan yang menuju langsung kepada Tuhan dan koneksinya, sinyalnya paling besar adalah kebajikan atau kesadaran cinta kasih sayang hidup. Menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Atau melakukan kebajikan kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Itu seperti apa? Secara sederhana, kebajikan atau menebar itu mirip-mirip dengan memberi. Mirip dengan memberi. Ya. Tapi bukan memberi loh ya. Bukan memberi. Karena apa? Karena dia lebih tinggi daripada memberi. Namun yang paling sederhana adalah memberi. Ya. Diartikan sebagai memberi. Memberikan apa? Memberikan yang dimiliki. Kepada siapa? Lah itu tadi, kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Memberikan apa yang dia miliki secara sah kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Itu arti maksud daripada menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup atau kebajikan kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Dan dari sekian banyak kebajikan, dari sekian banyak kesadaran cinta kasih sayang hidup, yang paling sederhana, yang paling gampang, dan semua orang bisa melakukan, karena dia tidak pakai duit, tidak pakai harta benda, tidak pakai duit, adalah menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup.
itu termudah, tergampang, dan semua orang bisa melakukan. Sebab karena itu, yang saya motivasikan kepada panjenengan adalah teknik menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Bukan yang lain. Karena bentuk kebajikan yang lain, bentuk kesadaran rasa cinta kasih sayang yang lain itu tidak gratis. Dan belum tentu semua orang memiliki. Misal contoh, memberi makanan kepada orang yang lapar, itu termasuk kebajikan. Itu termasuk menyebar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup. Memberi makanan kepada orang yang sedang lapar berarti kita harus memberikan makanan, kan? Nah, kalau tidak punya makanan berarti tidak bisa melakukan kebajikan. Contoh misal lagi, memberikan minum kepada orang yang sedang kehausan, itu juga termasuk kebajikan, itu juga termasuk kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup. Memberikan minum kepada orang yang sedang kehausan berarti kita harus punya air, kan? Kalau tidak punya air berarti tidak bisa melakukan kebajikan. Memberikan tempat berteduh kepada orang yang sedang kepanasan berarti kita harus punya tempat untuk berteduh. Baru bisa memberikan tempat berteduh kepada orang yang sedang kepanasan. Nah, kalau kita tidak punya tempat berteduh, berarti kita tidak bisa melakukan kebajikan. Memberikan payung kepada orang yang sedang kehujanan. Agar supaya kita bisa memberikan payung kepada orang yang sedang kehujanan, berarti kita harus punya payung. Nah, kalau tidak punya payung, berarti tidak bisa melakukan kebajikan. Memberikan pakaian kepada orang yang sedang telanjang, memberikan tongkat kepada orang yang sedang, kepada orang buta. Memberikan uang kepada pengemis. Berarti kita harus punya sesuatu, semua itu untuk diberikan. Nah, kalau tidak punya berarti tidak bisa melakukan kebajikan. Lah, kalau kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup, manusia mana yang tidak punya? Kalau kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup, manusia mana yang tidak punya? Hanya manusia-manusia ingkar, hanya manusia-manusia munafik, hanya manusia-manusia pecundang yang merasa dirinya tidak memiliki kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup. Disadari tidak disadari, semua manusia hidup itu memiliki kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup. Hanya saja kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup ini tidak diarahkan kepada tujuan yang seharusnya, melainkan digunakan untuk mencapai visi dan misi. Menikmati
rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup ketika berkelakuan merokok. Berarti kita sudah memberikan kesadaran rasa cinta kasih sayang kita kepada rokok ini. Kita sudah menyalurkan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kepada rokok ini dan menyempurnakan rokok ini. Ada yang lebih dari itu. Dan apakah itu pakai puasa? Pakai uang? Pakai sesaji? Artinya nggak ada alasan untuk mengatakan saya tidak bisa menyebar kesadaran rasa cinta kasih sayang. Saya tidak bisa melakukan kebajikan itu, nggak ada alasan dengan ini. Tapi kalau teknik-teknik kebajikan yang lain, teknik-teknik menyebar kesadaran cinta kasih sayang yang lain, tidak segratis ini loh. Dan menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup, itu tidak melanggar hukum apapun loh. Nah, tidak melanggar hukum apapun. Jadi motivasi tentang menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup itu adalah termudah, tergampang, dan tergratis. Semua manusia hidup bisa melakukannya. Apa perlunya Pak Web? Apa perlunya menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup, atau menyebar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, atau melakukan kebajikan kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun? Perlunya apa Pak Web? Tidak selembar daun kering pun yang jatuh ke bumi yang Maha Suci hidup tidak tahu. Dan tidak ada satupun pergerikan otak atau pikiran, pergerikan hati atau batin, pergerikan kelamin atau syahwat, dan pergerakan tubuh atau raga yang itu bukan gerak-geriknya hidup. Dan hidup ini adalah ruhnya Maha Suci hidup. Artinya, ketika hidup ini bergerik, menggerakkan otak atau pikiran, menggerakkan hati atau batin, menggerakkan kelamin atau syahwat, sehingga tubuhnya bergerak, itu atas kekuasaan Maha Suci hidup. Jadi, dikarenakan pergerakan dan pergerikan diri kita itu adalah pergerakan dan pergerikan hidup yang dikuasai oleh Maha Suci hidup, jadi
tidak mungkin, menjadi tidak mungkin, menjadi mustahil. Ada pergerakan tubuh yang menyakiti sesama makhluk hidup, yang membohongi sesama makhluk hidup, yang menipu sesama makhluk hidup, yang menyakiti sesama makhluk hidup, yang merugikan sesama makhluk hidup, yang menyesatkan sesama makhluk hidup. Yang mencelakai sesama makhluk hidup. Tidak mungkin dan itu sangat mustahil. Tidak mungkin dan itu sangat mustahil. Itu kalau dikupas secara universal. Kalau dikupas secara pribadi, apapun dan bagaimanapun pergerakan dan pergerakan hidup atas dirinya itu tidak akan menyesatkan dirinya, tidak akan merugikan dirinya, tidak akan menyakiti dirinya, tidak akan menyengsarakan dirinya. Tapi seumur hidup, apakah panjenengan mengalami semua itu? Kenapa bisa seperti itu? Dikarenakan panjenengan tidak menyadari bahwa gerak-gerik diri panjenengan itu adalah gerak-gerik hidup atas kuasa Maha Suci hidup. Dikarenakan panjenengan tidak menyadari, maka panjenengan menjadi tidak bisa membawa diri, tidak bisa menempatkan diri, tidak bisa menyesuaikan diri, tidak bisa menjaga diri. Dan sesungguhnya itulah yang dimaksud sebagai masalah. Hal ini kalau diambil kesimpulannya, berarti manusia hidup di dunia ini tidak ada yang miskin. Berarti semua manusia hidup di dunia ini nggak ada yang sakit atau penyakitan. Tidak ada yang sengsara, tidak ada yang mengalami kekurangan, tidak ada yang mengalami masalah. Tidak ada yang saling mencubit, tidak ada yang saling menggunjing, tidak ada yang saling memfitnah. Semua itu terjadi dikarenakan tidak mengenal dirinya. Sehingga tidak bisa menyadari bahwa gerak-gerik dirinya itu adalah gerak-gerik hidup atas kuasa Maha Suci hidup. Jadi tidak ada cara lain, tidak ada teknik lain, tidak ada jalan lain selain menikmati rasanya, kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup itu sendiri. Kalau tidak seperti itu, kalau tidak begitu, tidak akan pernah bisa panjenengan. Karena panjenengan sudah terlanjur tertutup nuraninya. Dan selama bertahun-tahun panjenengan ambil alih itu gerakanku, itu gerakanku, itu kehendakku, itu keinginanku. Itu perlunya menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Selain kita sudah melakukan kebajikan,
selain kita sudah menyebar kesadaran rasa cinta kasih sayang, kita juga bisa mengerti, bisa memahami, bisa mengetahui, dan menyaksikan secara jelas dan pasti bahwa gerak-gerik tubuh kita ini ada yang menggerakkan, ada yang menggerikkan. Dikarenakan kita mengerti, memahami, mengetahui, dan menyaksikan secara jelas dan pasti, sehingganya kita bisa tepat, tidak meleset antara gerakan tubuh dengan gerikan otak atau pikiran, dengan gerikan hati atau batin, dengan gerikan kelamin atau syahwat, itu sesuai dengan kuasa Maha Suci hidup. Lah, itu yang dimaksud ibadah. Arti maksudnya ibadah itu seperti itu. Mungkin panjenengan tidak asing dengan kata-kata ibadah ini tadi ya. Apapun yang kamu lakukan niati dengan ibadah. Lah, arti maksud ibadah itu yang barusan saya uraikan tadi. Tidak termasuk ibadah kalau panjenengan tidak ngerti, tidak paham, tidak tahu, tidak menyaksikan sendiri secara jelas dan pasti kalau yang menggerak-gerikkan tubuh panjenengan itu hidup atas kuasa Maha Hidup. Satu. Yang kedua, apa perlunya Pak Web menikmati rasanya kelakuan sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Tuhan yang selama ini kita kenal sesungguhnya adalah alam semesta. Tuhan yang selama ini kita kenal sejatinya, sesungguhnya adalah alam semesta seisinya. Lah, perwujudan alam semesta seisinya ada berapa miliar? Ada berapa miliar jenis perwujudan di dalam semesta alam ini. Maka setiap makhluk hukumnya wajib berkomunikasi dengan Tuhan. Bagaimana cara panjenengan berkomunikasi dengan Tuhan yang wujudnya sealam semesta seisinya beraneka ragam itu tadi? Bisa stres panjenengan. Bahkan mungkin bisa gila panjenengan. Kata tetangga panjenengan. Bagaimana mungkin tetangga panjenengan tidak mengeklaim, tidak menyangka panjenengan gila. Lawang panjenengan berbicara dengan tumbuhan, dengan pohon, dengan batu, semua panjenengan ajak bicara. Apa enggak dituding gila sama tetangga panjenengan? Tapi dengan cara atau teknik atau jalan menikmati rasanya kelakuan sendiri dengan cinta kasih sayang hidup, siapa yang tahu? Selain diri kita sendiri dengan Maha Hidup, siapa yang tahu? Lalu, apa untungnya dengan menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup? Itu apa untungnya Pak Web kalau mau berbicara tentang keuntungan?
Nah, kalau ada pertanyaan model begitu, kalau ada pertanyaan yang seperti itu, maka saya balik bertanya, menurut panjenengan Tuhan itu seperti apa dan bagaimana? Itu jawabannya. Menurut panjenengan selama ini, Tuhan itu seperti apa dan bagaimana? Itu jawaban daripada pertanyaan apa untungnya. Selama ini kita memaknai Tuhan Maha Kuasa, nggih. Maha Kaya, nggih. Maha Hebat, nggih. Maha di atas segalanya maha. Lah itu ada keuntungan yang lebih dari itu. Ada keuntungan yang lebih dari itu. Lalu prakteknya menikmati rasanya kelakuan sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Seperti apa dan bagaimana Pak Web? Nah, ini perhatikan. Kehidupan awal kita, kehidupan pertama kita, dan kehidupan terakhir kita, sesungguhnya itu terjadi di setiap harinya. Bahkan ada di setiap saat. Bahkan terjadi di setiap saat. Kematian kita sesungguhnya terjadi di setiap apa Pak Web? Di setiap kali kita tidur. Lalu kehidupan kita terjadi di setiap apa Pak Web? Di setiap bangun dari tidur. Jadi di setiap harinya kita itu melakukan mati, hidup lagi, mati, hidup lagi, mati, hidup lagi. Beruntunglah panjenengan bisa melek sampai sekarang. Bagaimana kalau panjenengan tidak bisa melek ketika tidur itu? Ada anugerah yang lebih dari itu ada. Dan berapa kali panjenengan mengucapkan terima kasih ketika Maha Suci hidup memberikan mata panjenengan bisa melek lagi. 1 miliar kali, apakah itu sebanding? Apa itu sebanding? Tidak sebanding. Kita mengucapkan terima kasih 1 miliar kali sekalipun ketika kita bangun dari tidur itu tidak sebanding dengan kehidupan yang diberikan oleh Maha Hidup kepada kita. Selama 24 jam full tanpa berhenti. Nggak ada jeda tuh. Namun kalau seluruh waktu kita habiskan hanya untuk mengucapkan terima kasih, lalu kapan kita beribadah? Ibadahnya kapan? Lawang seluruh waktunya digunakan hanya untuk mengucapkan terima kasih sebagai ucapan syukur atas diberinya kehidupan selama 24 jam full. Agar supaya kedua-duanya dapat, bersyukurnya dapat, beribadahnya dapat, maka setelah bangun dari tidur di pagi hari,
cukup ucapkan terima kasih beberapa kali saja. Nggak perlu miliaran kali. Beberapa kali saja. Kemudian antarlah ucapan terima kasih itu dengan menggunakan patrap samadhi mijil toto lenggah. Setelah selesai melakukan patrap palungguh panutup, lah dimulai dari sini. Diri kita bergerak model apapun, nikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Mungkin setelah melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah, mungkin ini ya, karena ini tidak bisa dirancang, wong ini gerak-gerik hidup, nggak bisa dirancang. Ada kalanya kaki kita selonjor terlebih dahulu. Ini gerak-gerik hidup. Dan gerak-gerik hidup itu pasti sesuai dengan sikon, situasi dan kondisi. Walaupun baru bangun dari tidur, kalau samadhinya lama, tentu agak kaku kakinya. Dan itu sudah pasti oleh hidup kita akan digerakkan untuk selonjor dulu. Tapi kalau tidak kaku, bisa jadi habis melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah langsung berdiri, langsung bangun dari tempat tidur, langsung berjalan. Intinya pergerakan apapun yang terjadi setelah melakukan palungguh panutup, nikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Hanya dengan begitu, pergerakan model apapun, pergerakan apapun yang terjadi atas diri panjenengan, panjenengan pasti tahu rasanya. Awal-awalnya panjenengan pasti tahu rasanya. Lama-lama panjenengan pasti tahu siapa yang menggerakkan. Awalnya rasanya dulu yang diketahui. Rasanya dulu yang diketahui. Oh, rasanya ketika kaki kaku diselonjorin, oh rasanya seperti ini. Ketika setelah melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah, kalau terus langsung berdiri, oh rasanya seperti ini. Bisa tahu kalau panjenengan menikmati rasanya kelakuan diri dengan kesadaran cinta kasih sayang. Nah setelah O-nya keluar, oh ketika kaki kalau kenceng habis duduk sila diselonjorin rasanya seperti ini. Oh berarti berhasil menikmati rasanya toh? Ucapan terima kasih. Nah nanti mulai bergerak, nikmati terus rasanya, nikmati. Setelah selesai mengucapkan terima kasih, kembali menikmati lagi terus. Berhasil menikmati lagi, terima kasih. Mungkin dari tempat tidur langsung berjalan. Perjalanan itu kan termasuk gerak-gerik atau pergerakan atau kelakuan. Nah nikmati langkah demi langkah kaki kita yang sedang mengantarkan tubuh kita menuju toilet mungkin. Nikmati rasanya terus. Oh seperti terima kasih. Nikmati lagi terus. Kalau ini panjenengan lakukan, panjenengan tidak akan terjeglong. Karena apa? Karena dituntun oleh hidup panjenengan yang tak lain dan tak bukan adalah guru sejati panjenengan. Ada sesuatu tidak mungkin panjenengan tidak mengerti, ada sesuatu tidak mungkin panjenengan tidak memahami, ada sesuatu panjenengan tidak mungkin tidak mengetahui. Karena dimengertikan, dipahamkan, dan diberitahukan oleh hidup panjenengan. Nah kalau sudah seperti ini selama 24 jam, kecelakaan bentuk model apapun tidak akan bisa menyentuh panjenengan. Kerugian, kegagalan model apapun tidak akan bisa menyentuh panjenengan. Masalah sial tidak bisa menyentuh panjenengan. Dosa, salah, luput, karma tidak bisa menyentuh panjenengan.
Bahkan kematian tidak akan bisa menyentuh panjenengan. Monggo dibuktikan, monggo. Ini maunya saya gitu. Ayo kita buktikan. Semua manusia hidup itu seperti itu sesungguhnya. Nah, kalau semua manusia hidup seperti itu, ya nggak ada saing-saingan harta. Yang kaya makin kaya, miskin. Nggak ada, semuanya sama. Tidak ada yang mengalami kekurangan, tidak ada yang mengalami kelebihan. Karena bekalnya cukup. Cukup untuk apa, Pak Web? Cukup untuk apa saja. Sama. Manusia hidup sama. Dibekali sama semua. Nah. Itu loh. Mungkin panjenengan belum pernah sekolah bahasa Inggris, kursus bahasa Inggris. Kalau di setiap hari panjenengan kelakuannya seperti itu, ketemu sama orang Inggris loh, panjenengan bisa ngomong Inggris. Nggak percaya? Ayo dibuktikan bareng. Nggak percaya? Seneng saya. Karena saya memang memberikan motivasi untuk tidak mudah percaya dengan apa yang saya katakan. Untuk tidak mudah yakin, untuk tidak mudah tertarik dengan apa yang saya katakan. Simak dulu, ayo kita buktikan. Kita bisa di situ, karena kita diciptakan untuk itu, gitu loh. Kita diciptakan untuk itu. Coba, jika seluruh manusia hidup di dunia ini, kehidupannya adalah kehidupan yang seperti barusan saya katakan. Untuk apa penjara? Penjara untuk apa? Mahkamah Agung untuk apa? Sekolahan untuk apa? Rumah sakit untuk apa? Kalau seluruh manusia hidup seperti itu kehidupannya. Kuburan untuk apa kuburan? Manusia diturunkan ke bumi bukan untuk seperti itu. Manusia diturunkan ke bumi ini untuk mengelola bumi, untuk menjaga bumi, untuk merawat bumi, dan untuk menyempurnakan bumi seisinya. Dibekali cukup. Jadi manusia diciptakan ke bumi itu bukan untuk membangun rumah sakit, terus jadi orang sakit di dalamnya. Bukan untuk itu. Diturunkan ke bumi untuk membangun penjara, terus jadi penghuni penjara di dalamnya. Bukan untuk itu manusia hidup di dunia ini, bukan untuk itu. Bukan untuk itu. Hanya dengan seperti itu kita tidak perlu puasa, tidak perlu bertapa, tidak perlu modal untuk membeli ube rampe sesaji, tidak perlu duit untuk nyalami dukun, kiai, ustadz, para, tidak perlu. Tidak perlu doa, tidak perlu japa mantra, tidak perlu. Tapi tidak ada sesuatu apapun yang kita tidak bisa melakukannya kalau kita mau. Ada ilmu yang lebih tinggi dari itu. Para leluhur kita mengatakan atau menyebut hal ini sebagai ilmu laduni. Ilmu yang asli dan langsung secara spontanitas digerakkan oleh hidup. Oleh guru sejati. Lah seluruh manusia hidup itu bisa di situ karena memang diciptakan untuk itu. Kata-kata Tuhan yang tersurat di dalam kitab menyatakan, barang siapa yang bersyukur kepadaku akan aku tambah nikmatnya. Barang siapa yang beribadah kepadaku maka akan menjadi urusanku. Apa
Apa artinya selembar daun kering yang jatuh ke bumi? Seberapa harganya selembar daun kering yang jatuh ke bumi dibandingkan dengan manusia? Namun dikarenakan manusia itu tidak beribadah, maka bukan urusan Maha Suci Tuhan. Urusannya karma dunia. Urusannya dengan karmanya sendiri, bukan berurusan dengan Tuhan. Dan itu sebenarnya sederhana, praktek itu sederhana. Tidak perlu berpikir, tidak perlu merancang pikirannya. Hatinya tidak perlu membatin-batin atau menebak-nebak. Saya mau ke pasar, saya mau bekerja, saya mau bisnis. Tidak perlu, tinggal ngikut saja. Kalau memang hari itu ada bisnis buat panjenengan, hidup pasti akan menggerakkan panjenengan menuju bisnis itu. Kalau hari itu ada pergerakan panjenengan untuk ke pasar, pasti hidup akan menggerakkan panjenengan akan berangkat ke pasar. Tidak perlu dirancang. Tidak perlu dirancang. Tinggal ngikut aja. Nah kalau tidak ada ya berarti nganggur. Karena hidup tidak akan menggerakkan kalau tidak ada laku. Kalau memang hari itu panjenengan tidak ada laku, pasti panjenengan diem di rumah. Tapi kalau panjenengan hari itu ada laku, panjenengan pasti super sibuk, tidak akan diam di rumah. Dan semuanya itu digerakkan oleh hidup. Dan apapun yang terjadi tidak akan mendapatkan dosa, luput, salah. Tidak akan dapat. Lawang hidup yang melakukan. Hidup yang melakukan. Apa enggak indah tuh kalau kehidupan kita 24 jam seperti itu. Nah selama panjenengan manekung, selama panjenengan gembleng, panjenengan itu sedang berlatih itu loh. Panjenengan itu sedang berlatih itu. Panjenengan tahu, di luar sana ada ratusan, bahkan ribuan orang yang rindu sama saya. Rindu sama saya, ingin bertemu dengan saya, dan berapapun biaya yang saya minta ditransfer, gitu loh. Asalkan saya bersedia menyediakan waktu untuk menemui mereka, kekadangan secara langsung. Kenapa mereka melakukan itu? Mereka orang sibuk. Mereka orang-orang sibuk, nggak bisa meninggalkan kesibukannya. Karena apa? Karena kesibukannya berkaitan dengan negara, dengan rakyat. Makanya mereka berani membayar mahal saya untuk datang menemui mereka, meluapkan rasa rindunya kepada saya. Tapi dikarenakan hidup saya tidak menggerakkan untuk itu, saya tetap di sini. Saya tetap milih jenengan. Saya tetap memilih panjenengan. Tapi kalau memang saya ada laku untuk seperti itu, pasti hidup saya menggerakkan. Dan saya nggak peduli sama panjenengan. Itu loh hidup. Ya, itu loh hidup. Nah, kalau kita sendiko dawuh sama gerak-gerik hidup, kita tidak akan egois. Tidak mungkin. Hidup kita tuh di sana amplopnya, sana mau transfernya banyak, web, ayo tinggalin mereka, toh mereka pada ndablek, tinggalin aja web. Alah, daripada mumet-mumet ngadepin mereka ditanya ada yang mengalami kesulitan, diem aja, tinggalin aja web. Di sana amplopnya, di sana yang akan transfer besar nih. Hidup saya tidak menggerakkan seperti itu. Nggak egois kan hidup. Nggak piye jenengan. Selain pesanggerahan ini, saya punya pesanggerahan yang aktif di Bali. Yaitu pesanggerahan pesona jagat alit 3, adanya di Buleleng, Singaraja, Bali.
Sudah hampir 2 tahun saya tidak menjenguk. Saya rindu, di sana juga rindu. Saya punya tanggung jawab tentang pesanggeran itu. Tapi karena hidup saya tidak menggerakkan ke sana, no way, no problem. Selama hidup saya tidak menggerakkan saya untuk mendatangi pesanggeran Pesona Jagat Alit 3, sudah berarti apapun yang ada di pesanggeran Pesona Jagat Alit 3 itu aman, nyaman. Kalau tidak aman, tidak mungkin hidup saya tidak menggerakkan. Nah, piye jenengan? Itu loh hidup. Seperti itu loh hidup. Ayo sekali lagi, ayo kita buktikan bareng. Toh gampang prakteknya. Nggak pakai uang lagi, nggak melanggar hukum apapun. Tinggal apapun kelakuan kita nikmati rasanya, gratis kan, asli gratis loh itu. Nggak melanggar hukum apapun loh itu. Telateno, yang telaten panjenengan menikmati kelakuannya orang lain, panjenengan telaten. Sampai loro hati kan, ngayel ya. Itu karena apa? Karena kita menikmati kelakuan orang lain kan. Nah, ketika orang lain itu berkelakuan ngayel kayak kan di hati kita itu kan segini-gini. Ya kita telaten. Kenapa menikmati rasanya kelakuan sendiri enggak telaten? Gitu. Jadi kita itu aneh. Jadi jangan anggap remeh menikmati rasanya kelakuan sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Jangan anggap remeh. Jangan anggap remeh. Karena apa? Karena itulah spiritual, memanunggalkan diri dengan Tuhan tanpa agama, tanpa keyakinan, tanpa kepercayaan, tanpa sekolah, tanpa kursus, tanpa uang, tanpa bertapa, tanpa menyediakan sesaji. Iya jenengan. Selama ada bagian dari wujud Maha Suci Tuhan belum manunggal dengan kita, jangan harap bisa menyaksikan Tuhan. Satu misal menyaksikan panjenengan kami gilan, panjenengan takut. Misal contoh, panjenengan belum pernah memberikan kesadaran cinta kasih sayang hidup panjenengan kepada tai ayam. Misal contoh, panjenengan belum pernah memberikan kesadaran cinta kasih sayang hidup panjenengan kepada tai ayam. Karena panjenengan jijik sama tai ayam itu. Kalau panjenengan punya keinginan menyaksikan Tuhan dan Tuhan bersedia mempersaksikan dirinya kepada kita, jenengan mesti kami gilan. Bagaimana kalau tai ayam itu adalah wujud hidungnya Tuhan? Berarti ketika Tuhan menampakkan diri kan tidak ada hidungnya. Gerompong kayak tengkorak. Apa enggak kebrit-kebrit Melayu jenengan? Ya? Atau mungkin ternyata tai ayam yang selama ini kita tolak, ogah manunggal dengan tai ayam. Ternyata tai ayam itu wujud kepalanya Tuhan. Artinya ketika Tuhan mempersaksikan dirinya kepada kita, nggak ada kepalanya. Apa ora gibrat-gibrat jenengan. Iki Tuhan temenan apa udu kok ora endase. Gitu. Itulah penting dan perlunya memanunggalkan diri, menikahkan diri, mengawinkan diri dengan alam semesta seisinya. Karena alam semesta seisinya, apapun itu adalah bentuk perwujudan Tuhan.
Nah, selama kita masih menolak perwujudan Tuhan tertentu, berarti ada banyak bagian-bagian tubuh Tuhan yang tidak ada pada diri Tuhan itu sendiri, di dalam kesadaran kita. Apalagi tetangga panjenengan yang ngayelke, tetangga panjenengan yang ngayelke, tetangga panjenengan yang menjengkelkan, sing senenge bully jenengan, sing senenge mitnah jenengan. Ini kan benci banget tuh. Ogah manunggal sama manusia model seperti itu. Ternyata tetangga panjenengan yang tukang membuli panjenengan itu wujud bibirnya Tuhan. Jenengan nyidam ketemu Tuhan. Begitu ketemu sama Tuhan, Tuhan nggak ada bibirnya. Ya, jenengan cincin itu tadi. Ya bagaimana itu? Ini logika saja. Seperti itu. Dikarenakan isinya alam semesta ini adalah perwujudan Tuhan, berarti kan isinya alam semesta ini kan seluruh wujudnya Tuhan jika dimanunggalkan loh ya. Rambutnya, telinganya, matanya, semuanya kan. Yang paling banyak kan jumlah bulunya. Bulunya yang paling banyak, rambutnya. Nah, itu. Klik tentang menikmati rasanya kelakuan sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang yang tak lain dan tak bukan berarti menyebar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, atau melakukan kebajikan kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Paham kan? Jangan ragu, lakukan selagi masih ada waktu, mumpung masih ada waktu, lakukan. Tujuan utama Tuhan menciptakan manusia itu. Ya. Tujuan utama Tuhan menciptakan manusia adalah untuk itu. Setelah semua selesai aku ciptakan, lalu aku menciptakan makhluk yang disebut manusia. Agar mengenal aku. Nah. Setelah semuanya selesai aku ciptakan, kemudian aku menciptakan makhluk yang disebut manusia supaya dia mengenalku. Di papan tulis sana ada tulisan. Siapa aku? Dari mana aku? Untuk apa aku? Hendak kemana aku? Setelah semuanya selesai aku ciptakan, lalu aku menciptakan makhluk yang disebut manusia agar dia mengenalku. Nah, siapa aku? Dari mana aku? Untuk apa aku? Maka tebarlah kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kepada siapapun, apapun, dimanapun, tanpa terkecuali. Lakukan kebajikan kepada siapapun, apapun, tanpa terkecuali. Artinya nikmati rasanya kelakuan panjenengan sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang. Kelakuan apapun itu, kelakuan apapun, nikmati. Karena hanya dengan cara seperti itu kita bisa secara sederhana mengerti, memahami, mengetahui, dan menyaksikan secara jelas dan pasti siapa manusia hidup, siapa Maha Suci Tuhan hidup. Menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup.
Kalau saya kerjanya kuli kan ini repot Pak Web. Jangan suudzon dulu. Jangan berprasangka dulu. Kan menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Itu kan super hati-hati Pak Web. Saya kerjanya kuli. Nah kalau saya kerjanya lambat, pelan, karena sedang menikmati rasanya kelakuan, bisa disemprot sama mandor saya. Jangan berprasangka dulu. Jangan berprasangka dulu. Kalau memang benar-benar menikmati rasanya kelakuannya sendiri, ketika hidup memperlakukan dia, memperlakukan kita sebagai tukang pekerja kuli, sudah pasti akan menjadi kuli senior. Kuli kok senior ya. Kuli favorit. Kok lah hasil kerjanya terbaik? Nah iya. Hasil kerjanya terbaik. Lebih baik daripada yang diperintahkan oleh bos. Bisa mendapatkan semuanya. Selesai bekerja dapat uang. Selagi bekerja dapat makanan, dapat minuman. Selesai bekerja dapat uang, dapat bonus. Diaku saudara lagi. Karena hasil kerjanya super luar biasa. Jadi jangan suudzon dulu. Nah kalau hidup menggerakkan tubuh saya berjalan ke rel kereta api, maka ada kereta api yang sedang lewat. Apa nggak ketabrak? Saya jangan berprasangka dulu. Masa iya hidup mau mencelakai rumahnya sendiri? Masa iya hidup mau menghancurkan rumahnya sendiri? Diri kita ini kan rumahnya hidup. Agar supaya tidak katanya saya, mari kita buktikan bersama dan silahkan saksikan sendiri apa yang terjadi. Lah kalau ada pergerikan yang menggerakkan saya untuk ngegunjing, untuk membuli teman saya Pak Web, tidak mungkin. Hidup kita menggerakkan kita untuk membuli orang. Enggak mungkin. Tidak akan mungkin itu terjadi. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, tidak akan mungkin. Tentang kebajikan atau menyebar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, dengan teknik yang sangat sederhana dan gratis dari saya, yaitu menikmati rasanya kelakuan sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Paham nggih? Selanjutnya, jangan berhenti di pemahaman, jangan berhenti di pengertian, jangan berhenti di pengetahuan. Karena itu tanpa guna jika tidak ada prakteknya. Maka mulai malam ini, mari kita praktekkan bersama-sama. Terima kasih dan tercerahkan kita semua. Kadangan kita malam ini cukup. Nggih. Untuk yang di Manunggal Jati malam ini siap-siap. Karena panjenengan akan saya antar menuju sakaratul maut.